Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang indah buat Anda. Saudara, saya akan menjelaskan bahwa dalam berkarya, seorang sastrawan itu akan dipengaruhi oleh latar belakangnya, termasuk latar belakang agama. Sastrawan yang mempunyai kepercayaan atau agama akan berpengaruh terhadap karya sastranya. Danarto dalam karya-karyanya Berhala, karya-karyanya Godlop itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dia. Dan ketika dia sudah naik haji, ternyata begitu kentalnya agama Islam masuk ke dalam karyanya. Demikian juga dengan Habibur Rahman El-Shirazi. Keren sekali karya-karyanya. Nanti suatu saat saya akan membahas khusus, yaitu di ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih. Ini ada buku judulnya Api Tauhid. Latar belakang religius sastrawan, latar belakang keagamaan sastrawan memang akan bisa tercermin dalam karya sastranya. Taufik Ismail dalam karyanya, beberapa puisinya memang bersuasana bernuansa religius. Dan beberapa di antaranya dijadikan sebagai lirik lagu oleh Bimbo. Misalnya Tuhan, Sajadah Panjang, dan Rindu Rasul. Lagu Rindu Rasul itu dipersembahkan oleh Taufik Ismail agar umat Islam ada kerinduan terhadap Rasulullah. Menurut Taufik Ismail, dirinya berharap agar lirik karyanya itu menjadi tanda sayang yang sangat mendalam dari seluruh umat Islam terhadap sosok Rasulullah SAW. Dalam buku Mengakar ke Bumi, Menggapai ke Langit, Taufik Ismail menceritakan efek lagu Rindu Rasul saat dilantunkan. Dalam grup musik Bimbo, Iin Parlina merupakan penyanyi yang mengaku sering bergetar hatinya akan kekuatan lirik tersebut. Taufik Ismail menuturkan seperti ini. Setiap Iin di panggung membawakan Rindu Rasul, sesudah menyanyi 1-2 bait, dia lalu membelakangi penonton. Dia menitikkan air mata. Selepas pentas, saya, maksudnya Taufik Ismail, bertanya kepadanya, "Kenapa?" Jawabnya, "Gak tahan bang, saya selalu menangis." Saya tidak pernah bilang pada Iin ketika petikan gitar intro Rindu Rasul dimulai, saya selalu juga menitikkan air mata, biasanya sampai selesai. Lirik lagu tersebut memang saya niatkan sebagai sholawat pada junjungan kita itu. Semoga begitu pula para pendengar dan pemirsa pementasannya ikut bersalawat Rasul. Mudah-mudahan membangun suasana ilahiyah secara bersama-sama menjadi bentuk ibadah yang bersahaja yang sampai ke pangkuannya. Kekuatan keindahan puisi memang besar dalam mengungkapkan rasa cinta terhadap Nabi SAW. Terlebih bila diungkapkan pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara, akan saya bacakan bagaimana lirik lagu Rindu Rasul itu. Rindu Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Saudara, ternyata memang latar belakang keagamaan seorang sastrawan akan berpengaruh terhadap karya sastranya. Sastrawan yang menyampaikan apa yang diyakini, apa yang dirindukan, apa yang dipercayai, antara lain adalah Taufik Ismail. Akan saya bacakan satu puisinya.
Judulnya Mencari Sebuah Masjid. Mencari sebuah masjid. Aku diberitahu tentang sebuah masjid yang tiang-tiangnya pepohonan di hutan, pondasinya batu karang dan pualam pilihan, atapnya menjulang, tempat tersangkutnya awan, dan kubahnya tembus pandang berkilauan. Digosok topan kutub utara dan selatan. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang sepenuh dindingnya yang transparan dihiasi dengan ukiran kaligrafi Quran. Dengan warna platina dan keemasan berbentuk daun-daunan sangat beraturan. Serta sarang lebah demikian geometriknya. Ranting dan tunas jalin berjalin bergaris-garis gambar putaran angin. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang masjid yang menara-menaranya menyentuh lapisan ozon dan menyeru adzan tak habis-habisnya, membuat lingkaran mengikat pinggang dunia. Kemudian nadanya yang lepas-lepas disulam malaikat menjadi renda-renda benang emas yang memperindah ratusan juta sajadah di setiap rumah tempatnya singgah. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang sebuah masjid yang letaknya di mana bila waktu adzan lohor hingga engkau masuk ke dalamnya, engkau berjalan sampai waktu asar, tak bisa kau capai saf pertama. Sehingga bila engkau tak mau kehilangan waktu, bersolatlah di mana saja di lantai masjid ini yang luas luar biasa. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang ruangan di sisi mihrabnya, yaitu sebuah perpustakaan tak terkata besarnya, dan orang-orang dengan tenang membaca di dalamnya. Di bawah gantungan lampu-lampu kristal terbuat dari berlian yang menyimpan cahaya matahari. Kau lihat bermiliar huruf dan kata masuk beraturan. Kesusunan saraf pusat manusia dan jadi ilmu yang berguna. Di sebuah pustaka yang bukunya berjuta-juta terletak di sebelah menyebelah mihrab masjid kita. Aku rindu dan mengembara mencarinya. Aku diberitahu tentang masjid yang beranda dan ruang dalamnya tempat orang-orang bersila bersama dan bermusyawarah tentang dunia dengan hati terbuka, dan pendapat bisa berlainan namun tanpa pertikaian. Dan kalaupun ada pertikaian, bisalah itu diuraikan dalam simpul persaudaraan yang sejati, dalam hangat sajadah yang itu juga terbentang di sebuah masjid yang mana. Tumpas aku dalam rindu, mengembara mencarinya
Di manakah dia gerangan letaknya? Pada suatu hari aku mengikuti matahari. Ketika di puncak tergelincir, dia sempat lewat 1/4 kuadran turun ke barat. Dan terdengar merdunya adzan di pegunungan. Dan aku pun melayangkan pandangan mencari masjid itu ke kiri dan ke kanan. Ketika seorang tak kukenal membawa sebuah gulungan, dia berkata, "Inilah dia masjid yang dalam pencarian Tuhan." Dia menunjuk ke tanah ladang itu, dan di atas lahan pertanian dia bentangkan secarik tikar pandan. Kemudian dituntunnya aku ke sebuah pancuran. Airnya bening dan dingin mengalir beraturan. Tanpa kata dia berwudu duluan. Aku pun di bawah air itu menampung tangan. Ketika ku usap mukaku, kali ketiga secara perlahan hangat air terasa, bukan dingin kiranya. Demikianlah air pancuran bercampur dengan air mataku bercucuran. Saudara, ternyata memang latar belakang keagamaan seorang sastrawan akan berpengaruh terhadap karya sastranya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita, dan kalau Anda nanti berkarya, seandainya Anda memang ingin menyampaikan rasa, suasana, pengalaman, pengetahuan, atau penghayatan Anda terhadap agama, bisa Anda lewatkan lewat karya sastra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.